Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Sunia Apriyono dengan NBI 12221000126 ingin menjelaskan dan mengerjakan juga tentang forecast penjualan. Untuk yang pertama ini yang saya jelaskan ini adalah cara mengerjakan lembar kerja yang ada pada forecast penjualan. Untuk kolom X di sebelah sini ada kolom X dan kolom Y. Nah, untuk cara mengisinya itu, kita lihat dari angka penjualan di sini, lalu kita isi itu sesuai tahunnya, kita masukkan. Begitu juga sama dengan yang Y, kita juga ngisinya di sebelah sini, kita isi sesuai tahunnya. Selanjutnya adalah mengisi tabel XY yang ini, yaitu caranya mengalihkan antara variabel X dan variabel Y. Jadi seperti ini, sama dengan X dikali kolom Y. Enter. Kemudian seterusnya seperti itu. Selanjutnya, pada tabel X pangkat 2, kita hanya mempangkatkan dua variabel X sesuai dengan nilai yang kita peroleh dari kolom X. Begitu juga sama yang Y. Jadi rumus itu sama dengan X shift pangkat 2 enter. Begitu juga sama dengan yang Y, sama dengan kolom Y shift pangkat 2 enter. Begitu juga sampai seterusnya. Selanjutnya di sini adalah kita mencari Y. Rumus dari Y sendiri adalah A ditambah BX. Kita akan mencari rumus B terlebih dahulu, yaitu sama dengan buka kurung total XY dikali 5 tutup kurung dikurang buka kurung total X dikali total Y tutup kurung enter. Kemudian selanjutnya yaitu sama dengan buka kurung total X pangkat 2 dikali 5 tutup kurung dikurang buka kurung total X kuadrat 2 atau pangkat 2 tutup kurung enter. Setelah itu akan mendapatkan hasil dari yang kita bagikan sama dengan 25.000 dibagi 2.000. Hasilnya 12,5 untuk total yang B. Kemudian di sini kita akan mencari total A. Total A sendiri itu sama dengan buka kurung total Y dibagi 5 tutup kurung dikurang buka kurung total X dikali hasil dari
B, yaitu 12,5 lalu dibagi 5, tutup kurung. Enter. Hasilnya yaitu 70. Selanjutnya yaitu mencari tren pada setiap tahun, yaitu Y pada tahun pertama. Rumusnya adalah Y yaitu A ditambah BX dengan A ini yang hasilnya tadi 70 sama dengan A ditambah B dikali pada tahun pertama di X sama dengan hasilnya 195, dan itu akan dilakukan sampai tahun kelima. Ini dikali pada tahun kedua, enter. Kemudian tahun ketiga juga sama dengan A ditambah B dikali tahun ketiga sama dengan, lanjut sama dengan lagi yang A ditambah B dikali tahun keempat sama dengan, lanjut ke tahun kelima juga sama, A ditambah B dikali tahun kelima. Untuk tahun ke-6-nya sendiri ini sama, A ditambah sama yang B lalu dikali 64. 64 sendiri itu didapat dari data yang telah disediakan di sini. Jadi di sini itu dijelaskan bahwa tahun ke-6 itu ada sebanyak 64 kali tayang di surat kabar tersebut. Setelah selesai menghitung forecast penjualan, kita lanjut untuk mengerjakan anggaran penjualan. Dalam anggaran penjualan ini, kita hanya menghitung grand totalnya saja. Untuk grand total penjualan ini, kita hanya menjumlahkan total penjualan dari triwulan 1 sampai triwulan 4. Dengan rumusnya itu seperti ini, sama dengan triwulan 1 ditambah triwulan 2 ditambah total triwulan 3 ditambah total triwulan 4 sama dengan hasilnya 4.785.000.000 rupiah. Untuk potongan pun sama, hanya menjumlahkan saja, sama dengan total potongan triwulan 1 ditambah total potongan triwulan 2 ditambah total potongan triwulan 3 ditambah total potongan triwulan 4, enter, dengan hasil 191.400 juta. Untuk yang total diterimanya pun sama dengan diterima triwulan 1 ditambah diterima triwulan 2 ditambah diterima triwulan 3 ditambah diterima triwulan 4, enter, dengan hasil 4.593.600.000 rupiah. Selanjutnya kita beralih ke anggaran produksi. Perencanaan penjualan untuk 1 tahun ini didapat dari forecast penjualan tahun ke-6, yaitu
sama dengan forecast penjualan, enter. Terus untuk persediaan akhir itu didapat dari forecast penjualan kolom X tahun kelima, senilai 30. Untuk mencari total kebutuhan itu sama dengan rencana penjualan ditambah dengan persediaan akhir sama dengan 900. Untuk persediaan awal itu sebanyak 40. Terus untuk diproduksi itu sama dengan total kebutuhan dikurang persediaan awal sama dengan 860. Untuk triwulan 1, triwulan 2, dan triwulan 3, rencana penjualannya itu dengan rumus sebagai berikut. Rencana penjualan 1 tahun dikali 20% sama rumusnya sama digunakan untuk triwulan 1 dan triwulan 2 dan triwulan 3. Untuk triwulan 4 itu sama dengan rencana penjualan 1 tahun dikali 40%. Terus untuk mencari diproduksi ini sama dengan diproduksi 1 tahun dibagi 4. Rumus ini digunakan juga di triwulan 1, 2, 3, dan 4. Kemudian untuk persediaan awalnya di sini masih sama pada persediaan awal 1 tahun senilai 40. Terus untuk total kebutuhan sendiri sama dengan diproduksi ditambah persediaan awal sama dengan 255. Untuk persediaan akhir itu sama dengan total dari 255 total kebutuhan dikurang oleh rencana penjualan sama dengan 81. Kemudian menghitung persediaan awal. Persediaan awal triwulan 2 itu didapat dari persediaan akhir triwulan 1 yaitu 81. Untuk mencari total kebutuhannya sama dengan diproduksi ditambah persediaan awal sama dengan 296. Kemudian untuk mencari persediaan akhirnya sama dengan total kebutuhan dikurang rencana penjualan. Untuk triwulan 3, persediaan awalnya didapat dari persediaan akhir sebesar 122. Kemudian untuk total kebutuhannya sama dengan diproduksi ditambah dengan persediaan awal dengan hasil 337. Kemudian untuk persediaan akhirnya sama dengan total kebutuhan dikurang rencana penjualan sama dengan 163. Untuk triwulan 4 masih sama. Persediaan awal didapat dari persediaan akhir triwulan 3. Terus kemudian untuk total kebutuhannya sama dengan diproduksi ditambahkan dengan persediaan awal. Untuk persediaan akhirnya sama dengan total kebutuhan dikurang rencana penjualan. Berikut adalah anggaran produksi. Bila dilakukan menggunakan metode kedua yaitu dengan cara membagi rencana penjualan pada triwulan 1, 2, 3, dan 4 itu dibagi 4. Jadi seperti ini. Hasil 1 tahunnya ini dibagi 4.
rumusnya sama, digunakan dari triwulan 1 sampai triwulan 4. Hanya itu yang membedakan dari metode yang pertama. Sedangkan metode yang pertama tadi kan kalau yang triwulan satunya itu dikali 20% sampai triwulan 3 dikali 20%, sedangkan triwulan 4-nya dikali 40%. Setelah mengerjakan anggaran produksi, kita lanjut mengerjakan anggaran bahan baku. Adapun data yang digunakan bisa dilihat dari data yang ada di atas ini. Data berikut. Yang pertama, kita kerjakan adalah lembar kerja rencana kebutuhan bahan baku untuk produksi dana dan biaya bahan baku untuk produksi. Untuk mengisi tabel bahan baku sesuai dengan data yang ada di atas, yaitu data A. Kita isi di sini ada kulit, ada solek, kemudian ada sol, dan yang terakhir ada hak. Kemudian untuk mengisi kebutuhan per kode ini kita bisa lihat juga di sini bahwa untuk kulit itu kebutuhan per kodenya ada 5 lembar. Untuk solek itu ia ada 2 lembar. Kemudian untuk yang sol ada 40 biji. Dan kemudian hak juga ada 40 biji. Kemudian untuk melanjut triwulan 1 itu yaitu dari diproduksi sebesar 860. Untuk mencari kebutuhan produksi di triwulan 1 itu menggunakan rumus total diproduksi sebesar 860, yaitu sama dengan buka kurung 860 dikali 25% tutup kurung dikali kebutuhan per kodi 5 sama dengan hasilnya 1075. Dan cara berikut sama digunakan untuk bahan baku kedua, ketiga, dan keempat, yaitu sama dengan biaya produksi kali 25% tutup kurung kali kebutuhan per kodi.
Berikutlah cara menghitung triwulan 1. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan menghitung ke triwulan 2. Selanjutnya untuk menghitung triwulan kedua, ketiga, dan keempat itu hasilnya sama dengan triwulan pertama. Kemudian untuk mencari totalnya itu menggunakan rumus sama dengan sum triwulan 1 sum buka kurung triwulan 1 2 triwulan 1 untuk menghitung totalnya itu caranya pakai rumus sama dengan sum buka kurung triwulan 1 ditambah triwulan 2 tambah triwulan 3 tambah triwulan 4 tutup kurung enter. Hasilnya 4.300. Cara tersebut digunakan juga untuk data bahan baku yang kedua, ketiga, dan keempat. Kemudian untuk harga sendiri dia diisi sesuai dengan data D yang ada di atas. Yang pertama itu untuk kulit itu ada harganya 300.000 per lembar. Untuk solek harganya 50.000 per lembar. Kemudian untuk harga solnya 10.000 per lembar. Dan yang terakhir harga haknya 15.000 per lembar. Maka di sini total biayanya sama dengan total dikalikan dengan harga. Berikutlah hasil dari lembar kerja rencana kebutuhan bahan baku untuk produksi, dana, dan biaya bahan baku untuk produksi. Kemudian kita akan mengisi lembar kerja anggaran pembelian bahan baku. Untuk kolom produksi diisi dari total kebutuhan bahan baku. Sedangkan untuk persediaan akhir selanjutnya kita akan mengisi lembar kerja anggaran pembelian bahan baku. Yang pertama bahan bakunya masih sama seperti yang di atas. Ada kulit, solek, sol, dan hak.
Kemudian untuk mengisi kolom produksi itu diambil dari total lembar kerja rencana kebutuhan bahan baku untuk produksi. Yang pertama itu ada 4.300, yang kedua ada 1.720, yang ketiga ada 34.400, dan yang terakhir juga 34.400. Untuk kolom persediaan akhir itu diisi dari data C. Yang pertama ada 110 lembar, yang kedua ada 70 lembar, yang ketiga ada 3.500, dan yang terakhir ada 2.500. Kemudian untuk menghitung total itu sama dengan produksi ditambah persediaan akhir. Kemudian untuk mengisi persediaan awal itu mengambil dari data B, yaitu 70 lembar, 110, 1.500, dan 500. Untuk mengisi kolom dibeli ini sama dengan total dikurang persediaan awal. Kemudian untuk harga ini masih sama pada kolom sebelumnya yang di atas, yakni 300.000, 50.000, 10.000, dan 15.000. Untuk mencari anggaran pembelian bahan baku itu sama dengan dibeli dikali dengan harga. Berikut hasil dari lembar kerja anggaran pembelian bahan baku. Kemudian untuk mengisi triwulan pertama itu rumusnya sama dengan buka kurung dibeli dikali dengan harga, tutup kurung dikali 25% sama dengan dan berikut-berikutnya juga sama, masih menggunakan rumus yang sebelumnya.
Kemudian untuk triwulan 2, 3, dan 4 sama hasilnya dengan triwulan 1. Kemudian untuk menghitung total tinggal dihitung dari triwulan 1 sampai triwulan 4. Berikut untuk menghitung total, yaitu tinggal dijumlahkan dari triwulan 1 sampai triwulan 4. Berikut hasil totalnya 2.296.000, yaitu sama dengan
totalnya harus sama dengan lembar kerja anggaran pembelian bahan baku. Selanjutnya kita akan mengerjakan yang keempat, ada lembar kerja menghitung nilai persediaan bahan baku. Kemudian selanjutnya untuk mengisi harga ini masih sama pada data di lembar kerja anggaran pembelian bahan baku. Untuk persediaan awal juga masih sama datanya. Begitu juga dengan persediaan akhir. Kemudian untuk menghitung persediaan awal ini sama dengan harga dikali persediaan awal. Sama dengan persediaan akhir juga, itu harga dikali dengan persediaan akhir per unit. Kemudian untuk menghitung total, jadi total keseluruhannya adalah 109 juta. Sekian dari hasil yang saya kerjakan. Terima kasih.